Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi kepemimpinan pendidikan. Jadi kita akan membahas pengertian daripada kepemimpinan pendidikan, kemudian ciri-ciri dari kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai faktor yang menjadi kunci kesuksesan kepemimpinan pendidikan dan peran penting kepemimpinan pendidikan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan itu sendiri. Baiklah, kita akan mulai dari pengertian kepemimpinan pendidikan. Adapun pengertian dari kepemimpinan pendidikan merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi segenap sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekelompok atau seseorang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan seperti kepala sekolah ataupun kepala lembaga pendidikan agar bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekolah ataupun lembaga pendidikan tersebut secara efektif dan efisien, sehingga peserta didik baik itu siswa ataupun mahasiswa dapat belajar dengan nyaman dan lulus dengan hasil yang baik pula. Itulah sepintas mengenai pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai ciri-ciri kepemimpinan pendidikan. Adapun ciri yang pertama, bahwa kepemimpinan pendidikan itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam pendidikan. Kemudian memiliki motivasi dan optimisme secara positif dalam pendidikan. Selain itu, memiliki kestabilan emosi serta memiliki kepercayaan diri. Selain itu, pemimpin pendidikan harus memiliki ketegasan, antusiasme, dan bersemangat di dalam pengembangan pendidikannya sendiri, dan memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab di dalam pendidikan. Mungkin itu mengenai ciri-ciri dari kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang menjadi kunci kesuksesan kepemimpinan pendidikan. Ada 10 faktor utama yang menjadi kunci kesuksesan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah adanya visi yang utuh di dalam pendidikan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab di dalam pendidikan. Yang ketiga, adanya keteladanan. Dan yang keempat, memberdayakan staf yang ada di lingkungan kependidikan itu sendiri. Selanjutnya, harus bisa mendengar baik itu kritik maupun saran dari orang lain yang berkaitan dengan dunia kependidikan dan memberikan layanan yang prioritas yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kemampuan pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, memiliki dan menjaga kepercayaan yang ada yang berkaitan dengan kependidikan. Serta yang kesembilan, fokus pada mahasiswa atau siswa
atau peserta didik ketika melaksanakan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu seorang pemimpin pendidikan harus memiliki inovasi-inovasi yang menarik untuk mengembangkan pendidikannya. Maka daripada itu, pemimpin yang baik di dalam dunia pendidikan memiliki inovatif yang baik dan wawasan yang luas mengenai pendidikan itu sendiri. Mungkin itulah hal 10 yang berkaitan dengan faktor yang menjadi kunci kesuksesan kependidikan itu sendiri. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai peran penting kepemimpinan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan proses serta hasil dari pendidikan itu sendiri. Adapun peranan pemimpin, baik itu kepala sebuah lembaga pendidikan seperti kepala sekolah, sangat memiliki peranan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena keberhasilan pendidikan diantaranya sangat ditentukan oleh pengelolaan manajemen yang baik. Tanpa adanya manajemen yang baik, pendidikan tidak akan tercapai dengan baik dan maksimal. Mungkin itulah peran penting kepemimpinan pendidikan di dalam meningkatkan mutu dan proses serta hasil daripada pendidikan itu sendiri. Dari pembahasan-pembahasan yang ada, maka dapatlah kita simpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan itu sendiri haruslah dilandasi oleh berbagai faktor penting yang menjadi kunci utama keberhasilan kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Selain beberapa ciri-ciri yang ada untuk seorang pemimpin pendidikan yang baik, maka pemimpin pendidikan itu sendiri harus bisa memenuhi dan memahami bagaimana cara mengembangkan keberhasilan di dunia pendidikan itu sendiri. Selain juga harus memiliki wawasan yang luas yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Mungkin itulah simpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kepemimpinan pendidikan. Apabila apa yang saya sampaikan ini masih banyak kurang, mohon dimaafkan. Sama-sama kita mempelajari tentang kepemimpinan pendidikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.